beribadah kepada Allah, sholat dan yang berkaitan dengannya, tidak boleh menjadikan jadi jimat. Berikutnya, kafusya'ani wa thaw, menahan rambut dan menahan pakaian yang dipakai. Apa maksudnya? Pakaian yang sudah dipakai, gitu, rambut ketika sudah masuk waktu sholat, ketika sedang melakukan sholat tidak dibenarkan atau dilarang dalam gerakan sholatnya sambil menahan rambut. Kalau tidak kepingin repoti, ya rambutnya dipotong supaya nanti gerakan apapun itu tidak mengganggunya. Kalau rambutnya panjang, orang laki-laki rambutnya panjang sampai sepundak itu boleh dalam Islam. Rambutnya sampai pundak itu boleh kan? Nah, ketika rambutnya panjang, kemudian misalnya mau rukuk, kemudian dia mau ruku, ya, biarkan rambutnya terurai ke bawah, ya. Kalau udah kepingin gitu dari awal dikasih kopiah atau yang semisal gitu ya. Kalau memang semua namanya adalah kopiah, udah dikasih kopiah. Kalau orang Indonesia kayak gitu. Nah, nanti dalam perjalanan sholatnya itu rambutnya seperti apa, dibiarkan. Nah, misalnya rambutnya panjang gitu ya, nggak pakai kopiah. Ketika mau sujud dikumpulkan dulu terus sambil ini. Sujud setelah itu baru dilepas. Nanti kayak gitu lagi. Nah, nggak usah itu, dibiarkan aja. Kenapa? Karena semuanya itu dinilai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa keadaannya. Ani bin Abbas radhiyallahu an, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ah, aku diperintah sujud itu menempelkan 7 anggota badan, yaitu wajah, 2 tangan, 2 lutut dan 2 kaki. Ya, la akufu sya'ron wala thawbah, dan tidak menahan rambut dan kain atau pakaian. Apa maksudnya? Pakaian yang dipakai ketika sujud udah biarkan seperti apa adanya. Nah, yang ke-11, dulu di dalam bab sunnah ini diangkat, terus sekarang lawannya adalah makruh, gitu. Karena memang dalilnya seperti itu, ya. Di perintah begini berarti kalau perintah itu ada kaitannya persis dengan lawannya, hukumnya lawannya sunnah adalah makruh. Tapi dulu waktu di sunnah-sunnahnya sholat, kita telah menyampaikan ulama ahlu sunnah berbeda pendapat. Ada yang menguatkan hadis yang makruh, ada yang menguatkan hadis yang sunnah, gitu. Nah, akhirnya itu perbedaan pendapat di kalangan ahlu sunnah. Apa itu? Yaitu sujud mendahulukan lutut atau mendahulukan tangan. Yang sunnah yang mana? Nah, kitab kita ini, yaitu Syekh Abdul Azim Al-Badawi, lebih menguatkan sujud itu tangan dulu, lutut dulu adalah makruh. Nah, jadi dulu di dalam bab sunnah-sunnah dalam sholat, sujud mendahulukan 2 tangan sebelum lutut. Lah sekarang karena hadis itu kebalikannya juga, gitu ya. Nah, berarti sekarang ketika dalam bab makruh-makruh dalam sholat mendahulukan lutut waktu sujud. Jadi dari berdiri menuju ke sujud mendahulukan lutut sebelum tangan, itu adalah makruh. Tapi sebagian ulama karena menguatkan hadis satunya, akhirnya justru kebalikannya. Nah, dua-duanya kembali kepada hadis dengan pemahaman tingkat pemahamannya sendiri juga mereka, gitu, para ulama. Maka kita tidak bisa lain kecuali dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Saya sedang baca buku ini ya begini, nanti kalau ustadz lain membaca buku lain, kitab ulama yang lain, terus lo hadisnya di sini kok ini, karena itu
kalau kitab itu kitab yang tidak panjang lebar, tidak diangkat semua hadis, tapi diangkat yang sahih. Kalau ada hadis itu 2, kok beda, ini lebih kuat daripada itu, misalnya begitu. Nah, kalau hadis itu cuma diangkat 1, ya diangkat yang pemahamannya terhadap hadis itu lebih kuat dibandingkan dengan satunya. Dan dari awal juga kita ketika pakai hadis, pakai kitab ini kitab yang di zaman sekarang itu paling mudah dan paling enak dipakai taklim fikih. Nah itu, adapun pemahaman di dalam masalah fikih di kalangan ulama Ahlus Sunnah gitu. Yang penting gitu, yang pertama adalah ada dalilnya yang sahih, maka itu adalah dasar di dalam Islam. Apabila terjadi perbedaan, apabila dalilnya itu sahih dan yang satu dalilnya juga sahih, maka secara umum pembahasan itu adalah ini lebih baik daripada itu, atau pemahaman yang kedua yang itu yang lebih baik daripada ini, tapi dua-duanya ada dalilnya. Nah, kemudian hadis ini diperhatikan. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada ahadukum, apabila sujud salah satu di antara kalian, fala yabruk kama yabrukul ba'ir, maka jangan menderum seperti menderumnya unta. Wal yadaihi qabla rukbataihi, hendaklah meletakkan kedua tangannya sebelum dua lututnya. Meskipun hadis ini memerintahkan mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut, dan itu yang dikuatkan. Kenapa? Karena yang pertama teks ya. Tapi tetap di antara ulama masing-masing mengomentari ya, hadis ini dikomentari gitu. Hadis ini depannya dengan belakangnya sendiri itu tidak sinkron. Pemahaman bagaimana tidak sinkron? Dilarang seperti unta. Kalau dilarang seperti unta, harusnya lutut dulu baru tangan. Kenapa? Karena kalau unta itu tangan dulu baru lutut. Tangan dulu baru lutut. Bagaimana tangan dulu? Kalau hewan itu berkaki 4, apabila dikatakan yang 2 itu tangan, yang tangan itu adalah yang depan. Nah itu. Nah, misal itu kuda, atau misal sapi, atau misal kambing. Kalau dia turun, itu yang belakang dulu, baru yang depan. Kalau dia berdiri, yang depan dulu, baru yang belakang. Gitu ya. Tapi kalau unta, enggak. Kalau unta depan dulu, baru belakang. Jadi unta kan kakinya 4 ya. Di sini ada unta. Maksudnya di kebun binatang ada unta ya. Nah, coba diperhatikan kalau lagi menderum. Tapi biasanya kalau lagi berdiri nggak mau rebahan gitu ya. Ya ditunggu sampai 1 jam ya berdiri terus ya. Nah, yang paling gampang adalah ketika orang itu haji atau umroh, kemudian ada acara tur, terus di sana itu ada yang kerjanya itu mencobakan orang untuk naik unta, dibawa jalan putar sedikit, terus selesai bayar 10 rial gitu. Nah, itu akhirnya sebentar tahu unta itu disuruh duduk, maksudnya menderum tadi itu, terus berdiri lagi. Nah, unta itu kalau menderum mesti 2 kaki depan dulu, baru kaki belakang. Kalau berdiri, kaki belakang dulu, baru depan. Nah itu, kakinya kan tinggi ya. Nah jadi akhirnya di bagian depan, bagian leher itu sudah nempel tanah, baru kakinya, baru 2 kaki yang belakang maksudnya.
Lah, kalau dilarang seperti unta, fala yabruk kama yabrukul ba'ir, jangan menderum seperti menderumnya unta. Lah unta itu depan dulu, berarti kalau tidak boleh seperti unta harusnya kaki dulu, kan gitu ya. Berarti kalau tidak boleh seperti unta, kalau gitu seperti sapi atau kambing, harusnya kan gitu. Karena unta saja yang kayak gitu. Lah kenapa tidak boleh seperti unta kok disuruh tangan dulu? Nah, dari sini akhirnya ulama berdan. Kalau pembicaraan masalah sanad itu hadis ini dari Nabi dari sahabat dari tabiin dari perawi hadis. Hadis ini dikatakan oleh ulama ahli hadis sanadnya paling kuat. Tapi jadi masalahnya tadi di situ, sementara ada hadis lain meskipun kurang kuat tapi lututnya dulu. Akhirnya itu kurang kuat tapi lebih pas, ini sanadnya lebih kuat tapi nggak boleh seperti unta. Lah kenapa kok begitu? Nah dari situ akhirnya ulama berbeda pendapat tadi. Allahu a'lam. Berikutnya yang ke-12, yabsudul yadaini fi sujud. Tidak boleh membentangkan kedua tangannya waktu sujud ya. Seperti anjing apabila, kalau unta itu menderum, kalau anjing namanya apa? Ndelasar. Kalau anjing duduk itu tangannya ndak ikut ya, tangannya kayak orang duduk, kaki di depan. Tapi kalau dia kayak tiduran gitu ya, nah itu telapak tangannya sama baunya itu kayak gini. Nah kayak gitu waktu sujud ndak boleh. Intinya waktu sujud lengan ini tidak boleh ditempelkan itu. Nah itu bahasanya tidak boleh membentangkan kedua tangannya, tapi harus diangkat sikunya diangkat. Nah itu telapak tangannya gitu. Di waktu sunah telapak tangan nempel dan jari jemarinya rapat dan menghadap kiblat. Jadi ketika sujud, sunnahnya tangan waktu sujud telapaknya nempel. Berarti yang sujudnya kayak gini itu salah. Dan sekali-sekali ada orang sujud itu jarinya aja gini. Pernah tahu apa enggak? Saya beberapa kali tahu, bahkan salah satu pengurus masjid ya, pengurus masjid di salah satu masjid itu kebiasaannya kalau sujud kayak gini. Nah itu satu. Nah yang ditempelkan adalah telapaknya. Tapi tidak cukup ya, jari jemarinya dirapatkan. Nah banyak yang sujudnya jarinya megar ya, Allahu Akbar. Nah itu sunnahnya jari jemarinya rapat. Dan belum cukup, apa? Harus dihadapkan ke kiblat. Jari-jarinya menghadap kiblat. Jari-jari menghadap kiblat itu kalau sikunya megar, terbuka, terus telapaknya dekat dengan kepala, itu tidak akan menghadap kiblat. Tapi nanti jadinya ketemu begini. Ya. Terus kalau diteruskan, nah bagaimana? Jadi sikunya terbuka seperti terbukanya dua tangan. Dengan begitu maka ketika jari jemarinya rapat, maka secara global menghadap ke kiblat, ke arah kiblat. Nah jadi gampangnya begini, kalau kita praktek ya. Nah kalau gini terus sikunya megar, kedua tangannya mepet kepala, ini nggak akan menghadap. Kalau menghadap kiblat nanti repot begini jadinya. Ya. Nah, karena yang lurus kan kayak gini. Kalau sampai kayak gini, megar terus ini dekat, kan nggak menghadap kiblat. Nah itu waktu di sunnah-sunnah dulu sudah kita baca. Nah sekarang gitu, tidak boleh membentangkan kedua tangannya seperti
ketika anjing itu tidur membentangkan kedua tangannya. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah lengannya itu nempel tanah. Sujud tidak boleh lengannya nempel, bahkan telapaknya yang nempel dan sikunya diangkat. Nah, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, atasnya hadis atasnya, An Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, i'tadilu fi sujud. Gitu. Tegak luruslah ketika sujud. Wala yabsutu ahadukum dhira'aihi imbisatul kalbi, dan jangan membentangkan kedua tangannya seperti anjing itu membentangkan kedua tangannya itu ketika anjing itu tidur. Berikutnya, tidak boleh sholat di hadapan makanan, dan juga tidak boleh ketika menahan dua hal yang kotor. As-sholatu bihadrati ta'am, termasuk yang makruh adalah sholat di hadapan makanan, atau wa huwa yudafi'ul akhbathain. Ini dua hal tapi dijadikan satu karena hadisnya satu. Hadisnya gabung kayak begitu. Yang dimaksud dengan sholat di hadapan makanan bagaimana? Jika kondisi badannya menuntut untuk makan dan makanan itu sudah siap, maka mendahulukan makan, sholatnya setelah makan. Dan ini adalah untuk orang yang kondisinya itu cukup lapar dan makanannya itu sudah siap. Makan dulu meskipun sholatnya ketinggalan. Meskipun sholatnya ketinggalan. Padahal sudah kita baca juga hadis itu keutamaan menjumpai takbiratul ihram. Ingat ya, kalau orang itu menjumpai takbiratul ihramnya imam 40 hari, dibebaskan dua hal, dibebaskan dirinya dari sifat kemunafikan dan dibebaskan dia dari api neraka. Nah, jadi berusaha bagaimana itu ibadah dengan niat yang baik kepada Allah, sholat ini menjalankan kewajiban dengan baik kepada Allah, dan jamaah selama 40 hari tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Berarti 5 waktu itu 40 hari. Nah, apabila itu berhasil, maka diberi oleh Allah karunia akan dibebaskan oleh Allah dari sifat kemunafikan dan akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Nah, tapi ada hadis apabila kondisinya sangat lapar atau tidak boleh sholat di hadapan makanan, dan maksudnya kondisinya lapar, makanannya siap, maka diperintah makan dulu meskipun sholatnya ketinggalan. Nah, jadi itu untuk yang lapar dan siap, atau untuk orang yang sedang puasa. Puasa makan dulu atau sholat dulu? Makan dulu. Makan dulu. Tapi yang dimaksud dengan orang puasa terus makan dulu, bukan sholat dulu, itu bukan makan 1/4 jam atau setengah jam, ya. Jadi mengkonsumsi makan yang ada, yang penting akhirnya itu badannya itu tidak gampangannya itu kelaparan, dipakai sholat sudah tenang. Nah, yang penting kenapa? Karena Rasulullah dan para sahabat itu praktiknya makan dulu itu biasa makan beberapa butir kurma, minum terus sholat dulu. Nah itu. Nah, atau contoh yang juga sangat bagus, ya, misalnya begini, itu sholat sudah mulai dan ini Ramadan misalnya atau puasa, terus dia baru nyampe dengan kendaraannya baru nyampe. Nah, kendaraannya roda 2 tidak bisa makan di jalan. Nah, sholatnya sudah mulai, meskipun sudah mulai, gitu. Maka gampangnya bahasa kita takjil dulu, gitu. Takjil dulu, gitu. Minum, kemudian baru gabung ke sholat. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua yang masuk di dalam gandengannya di sini, karena hadisnya juga gandeng, gitu ya, dijadikan satu. Tidak boleh sholat sambil menahan
dua hal yang busuk atau dua hal yang kotor, maksudnya adalah kencing dan beol, ya, BAB ya. Jadi orang itu kalau wah ini ada kencingnya yang mau keluar, bisa ditahan, bisa sih ditahan, akhirnya sholat sambil menahan, itu tidak dibenarkan, tidak dibenarkan. Nah, kalau gitulah ketinggalan sholatnya, nanti ketinggalan tidak apa-apa. Kenapa? Karena sholat itu diperintah oleh Allah SWT itu dengan baik, dengan tenang, tidak sambil menahan seperti itu. Nah, atau mau buang air besar, kepingin buang air besar, ditahan bisa, tapi gitu, dilarang sholat sambil menahan. Nah, akhirnya keluar terus buang air kecil, apalagi buang air besar, nanti sudah selesai, tidak apa-apa lah, tidak jamaah, ya itu risiko. Itu risiko, kenapa? Ada sebab yang dibenarkan, tapi akibatnya tidak mendapatkan keutamaan jamaah. Nah itu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata bi hadratit ta'am. Nah, tidak baik sholat di hadapan makanan, dan kita sudah fahami maksudnya di hadapan makanan dari itu ya. Wala wa huwa yudafi'ul akhbathain, dan juga tidak dibenarkan atau tidak baik sholat sambil menahan dua hal yang busuk. Yang terakhir termasuk yang hukumnya adalah makruh. Kebanyakan ulama mengatakan hukumnya adalah makruh, dan ada ulama yang mengatakan hukumnya haram. Tapi tatkala ulama yang membahas ini hukumnya haram, tidak dikaitkan dengan haramnya sholat, ya. Tapi itu haram, dosa, tetapi sholatnya tetap sah. Nah, yang mengatakan makruh ini larangan di dalam sholat, tapi tidak sampai membatalkan sholat. Apa itu? Mendahului imam. Sering kita melihat ada orang sholat wasjudu waqtarib, dia hafal ayat itu, sudah selesai, terus dia ngangkat lebih dulu. Nah, baru kedengaran imamnya Allahu Akbar, jadi dia lebih dulu, ya. Nah, dan itu larangan di dalam sholat. Tapi orang yang sholatnya kayak gitu, sholatnya tidak batal, maka tidak harus mengulang. Tidak harus mengulang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'alallahu ra'sahu ra'sa khimar." Apa tidak takut salah satu di antara kalian jika mendahului imam kepalanya dirubah oleh Allah seperti khimar? Au yaj'alahu suratahu surata himar, atau dijadikan bentuknya oleh Allah seperti bentuk himar. Apa maksudnya? Tuntunan di dalam sholat, makmum itu mengikuti imam. Karena mengikuti, maka tidak boleh mendahului. Lah, ketika ada yang mendahului, bahasa Rasulullah SAW, apa tidak takut dirubah seperti himar? Kenapa kok begitu? Di antara penjelasannya, khimar di Quran, di hadis, dan bahkan di peradaban Arab itu lambang kebodohan. Lambang kebodohan. Lah, kalau orang itu sudah diberitahu makmum itu diperintah ikut imam, nah maka jangan mendahului. Sudah dibilangin gitu masih mendahului, dirubah jadi khimar beneran, kapok kamu. Bahasa Jawanya mungkin gitu ya. Nah, akhirnya Rasulullah SAW bersabda, "Ama yakhsha ahadukum," apa salah satu di antara kalian tidak takut kalau mendahului imam wajahnya dirubah seperti khimar, atau bentuknya dirubah seperti bentuk khimar? Berikutnya, dan ini banyak
yang penting untuk kita ketahui dan kita ingat-ingat. Kenapa? Karena kita banyak tidak tahu kalau kita belum taklim ya. Hal-hal yang dibolehkan di dalam sholat. Yang pertama, al-masyu lil hajah, jalan jika dibutuhkan. Jadi orang sholat terus jalan apabila ada hajat yang masih dibenarkan dalam sholat, maka tidak apa-apa sholat terus jalan. Nah, dan itu banyak misalnya yang di zaman Nabi SAW. Rasulullah SAW sholat, lalu Aisyah radhiyallahu anha ngetuk pintu. Ternyata Rasulullah SAW jalan ke pintu, membuka pintu, kemudian Rasulullah kembali ke tempat sholatnya, masih terus lanjut sholatnya. Nah, jadi itulah rumah Rasulullah SAW itu kecil. Rumah Rasulullah SAW itu kecil. Bahkan digambarkan apakah ini hanya sekali waktu atau seterusnya. Ketika ada tamu itu kemudian baru dipasang tabir. Jadi bisa jadi rumah yang ditempati waktu itu adalah mungkin sekedar kotak gitu aja. Kalau ada tamu kemudian dipisah untuk tamu dan untuk tabir. Wallahu a'lam. Intinya kecil. Loh, kalau kita lihat di sisi kiri Masjid Nabawi di sebelah Raudhah itu cukup besar. Nah, itu sudah dibesarkan. Kenapa? Karena itu temboknya akhirnya dilapis 3 dan itu ke bawah karena jasadnya mau dicuri. Pernah mau dicuri oleh orang dari luar, dari rumah, terus ngerong sampai mendekat gitu. Nah, di zaman belum ada mesin untuk ngeruk tanah apalagi batu gitu ya. Tapi ada yang dari jauh buat kayak gua gitu, terus jalan sampai mendekat ya, cukup dekat. Terus Allah SWT itu mengilhamkan kepada pemimpin waktu itu. Kemudian pemimpin Islam datang ke gubernur Madinah, terus menyatakan ada sesuatu yang diimpikan. Nah, terus kepingin diteliti, ternyata ada orang yang itu membuat lubang kayak gitu, dan itu orang Yahudi dari rumahnya, dan niatnya adalah ingin mencuri jasad Rasulullah SAW. Nah, akhirnya kuburan Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu itu ditembok baja 3, lapis 3 di bawah tanah. Nah, dan ke atasnya juga akhirnya itu dan akhirnya jadi besar. Intinya bahwa al-masyu lil hajah, di antara yang penting juga kalau orang itu sholat terus pembatasnya itu orang yang di depannya, atau ada barang orang terus akhirnya sholat pakai pembatas itu. Kalau pembatas itu tidak ada dan jalan itu tidak jauh, maka jalan menuju ke pembatas. Misalnya setelah sholat wajib terus sholat ba'diyah di shaf kedua. Kenapa di shaf kedua? Di depan ada orang. Nah itu ya, akhirnya dia sholat. Ternyata yang di depan ini pergi. Nah, karena tidak boleh sholat tidak pakai pembatas, dan pembatas itu diperintahkan tidak boleh jauh-jauh. Nah itu seukuran dengan sujudnya, dan lebih sedikit yang seandainya kambing lewat itu bisa gitu ya, lebih sedikit. Nah segitu ya, kalau kita berarti satu ukuran soft, berarti pembatas itu satu ukuran soft gitu ya. Kalau pembatas itu hilang, maka jalan maju. Loh, boleh sholat terus jalan gitu. Loh, ini dalilnya ada. Nah jadi berarti sholat di tengah-tengah sholat jalan itu boleh. Kalau imam itu kemudian uzur, makmum yang di belakangnya jalan maju untuk menggantikan imam. Kalau misalnya di shaf yang depan itu batal, akhirnya dia keluar untuk ambil wudhu, depannya kosong, maka kalau yang di sampingnya tidak merapat, yang di belakangnya maju. Nah, dan itu dibolehkan. Loh, sholat
Ada tuntunan sholat terus jalan kayak gitu. Nah itu termasuk hal yang dibolehkan jika ada perlu. Nah perlu yang berkaitan dengan sholat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil bait. Adalah Rasulullah SAW sholat di rumah, wal babu alaihi mughlaq, dan pintunya terkunci. Fajitu, ketika itu saya datang. Fastaftahtu, aku minta dibukakan. Famasya fafatahali. Ternyata Rasulullah SAW jalan dan membukakan. Thumma raja'a ila musallahu, lalu Rasulullah kembali ke tempat sholatnya untuk melanjutkan sholatnya. Nah, yang kedua, hamlu sobi, sambil gendong anak. Boleh sholat sambil gendong anak. Gitu. Anna Rasulullah SAW kana yusalli wa huwa hamilun Umamah binta Zainab binti Rasulullah SAW. Adalah Rasulullah SAW sholat sambil gendong Umamah, anaknya Zainab anaknya Rasulullah SAW. Nah jadi Zainab yang anaknya Rasulullah, karena istri Rasulullah juga ada yang namanya Zainab. Ini Zainab anaknya Rasulullah SAW. Yang ketiga, qatlul aswadain, sholat, nah kemudian membunuh dua binatang yang hitam. Adapun dua binatang yang hitam dijelaskan yaitu binatang yang menyengat, bahkan di dalam riwayat yang lainnya langsung disebut kalajengking gitu. Dan satunya adalah ular. Kalau ularnya kecil gitu, orang tidak takut untuk membunuhnya. Nah ketika dia sholat, dalam keadaan sholat melihat kalajengking atau melihat ular, boleh dia ambil kayu di sebelahnya atau batu atau apa, terus dibunuh dulu, terus dia lanjut sholatnya. Jadi kalau sholatnya itu sudah dapat 1 rakaat kurang 1 rakaat, tidak ngulang dari awal tapi langsung lanjut. Bagaimana kalau bukan kalajengking? Apabila hewan itu menyengat, kalajengking, kelabang dan semisalnya. Kelabang itu nyengat atau gigit? Nyengat tapi sengatannya di depan. Kalau kelabang itu kayak gini, terus nyengat gini. Nah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW amara bi qatlil aswadaini fi shalah. Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh dua hal meskipun dalam sholat. Al-aqrab wal hayya, yaitu kalajengking dan ular. Yang berikutnya, al-iltifat wal isyaratul muhimmah lil haja, melirik atau noleh dan juga isyarat jika isyarat yang perlu atau yang penting gitu ya, atau yang perlu jika dibutuhkan, jika ada hajat yang dibutuhkan gitu. Nah jadi sholat terus melirik atau noleh di dalam bab makruh, itu makruh dan itu copetan syaitan, kan ya? Nah tapi di sini boleh apabila ada hajat yang dibenarkan di dalam sholat. Nah jadi itu. Isyarat juga boleh. Nah jadi itu, isyarat di dalam sholat juga boleh apabila itu dibutuhkan. Adapun melirik contohnya yang penting apabila ada keperluan. Misalnya apa, sholat terus dia punya anak kecil, anaknya mungkin lagi di amben yang cukup tinggi, terus dia sholat, kalau melihat itu posisi tidak berada di depan. Nah kalau takut melirik ngelihat anaknya, kalau bahaya terus dia jalan, dia turunkan, boleh-boleh saja. Nah itu. Nah atau misalnya ada suara apa di air nggak jauh-jauh gitu ya, barangkali kok ada anaknya atau anak kecil jatuh ke air, dilihat nggak ada, boleh gitu ya. Nah itu, bahkan ketika beneran ada anak yang jatuh ke dalam air yang di dekatnya gitu ya, nah itu dia boleh mengangkat anak itu dan tidak membatalkan sholatnya. Nah jadi itu intinya, bahwa melirik
Apabila dibutuhkan, noleh dibutuhkan, atau isyarat. Isyarat bagaimana? Dia sholat terus ada yang salam, dan yang salam itu mungkin tidak paham atau apa gitu ya. Terus akhirnya isyarat boleh. Nah, itu contoh. Adapun contoh isyarat sebagai sambutan orang yang mengucapkan salam itu dilakukan oleh Nabi SAW. Nah itu. An Jabir radhiyallahu anhu qala ishtaka Rasulullah SAW fasallaina wara'ahu wa huwa qa'id. Rasulullah SAW sakit, lalu sholat bersama kita jadi imam dan sambil duduk sholatnya. Jadi kalau nggak kuat sholat dengan berdiri, maka sholat sambil duduk. Rasulullah SAW jadi imamnya para sahabat biasa jadi imamnya. Nah tapi karena sakit sholatnya sambil duduk. Faltafata ilaina, Rasulullah SAW noleh melihat kita, fara'ana qiyaman, melihat kita sholatnya berdiri. Rasulullah duduk kan karena sakit ya. Para sahabat berdiri gitu. Fa'asyara ilaina faqa'adna, mengisyaratkan kepada kita untuk duduk. Akhirnya kita ngikutin sholat sambil duduk. Itu dulu yang kita baca. Dan berkaitan dengan ini, sholat itu, kalau sholat wajib, berdiri dalam sholat wajib adalah rukun. Tapi Rasulullah SAW bersabda, shollu qiyaman, sholatlah dengan berdiri. Nah, fa'ilam tastati faqu'udan, apabila tidak mampu sholat berdiri harus sholat sambil duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jambin, apabila tidak bisa sholat sambil duduk tetap harus sholat sambil berbaring. Nah itu ya. Nah kalau imam sholat sambil duduk karena sakit, makmum diperintah sholatnya ikut sambil duduk. Fa'idha sholla qu'udan shollu qu'udan ajma'un. Fi riwayatin wa idza shalla jalisan shallu julusan ajmaun. Jika imam itu salat sambil duduk, maka kalian semua jadi makmum harus sambil duduk. Mungkin itu, dan sudah ada batas azan tadi ya. Kalau ada yang penting ditanyakan sebentar, monggo sebelum kita akhiri. Tadi dijelaskan kalau mendahului imam tidak membatalkan sholat. Bagaimana kalau sebaliknya? Ini biasanya terjadi kalau imamnya rambut Madinah, waktu kita iktidal kita belum berdiri sempurna, ketinggalan gitu ya. Nah, jadi apabila mendahului imam tidak membatalkan sholat, bagaimana kalau terlambat sampai ketinggalannya itu banget gitu ya? Seperti apa? Kita ruku, imamnya sami Allahu liman hamidah, kita belum iktidal, imamnya sudah takbir untuk sujud karena cepatnya itu ya. Nah, kita diperintah untuk mempercepat, dan ketinggalan itu tidak sampai membatalkan imam. Jadi kita harus mempercepat sholat kita. Yang penting masih tumak nina. Tapi kalau betul-betul tidak ada tumak ninanya, maka Imam Syafi'i itu mengatakan karena tumak nina itu wajib, maka dia harus mundur, dan sholat di tempat yang lain. Maksudnya membatalkan? Iya, sholat di tempat yang lain berarti mundur apabila betul-betul tidak pakai tumak nina. Adapun apabila karena cepat, maka makmum harus mempercepat sholatnya, dan yang ketinggalan tidak sampai membatalkan sholatnya. Nah jadi itu. Nah, maksudnya memisahkan sholat sendiri di tempat itu juga? Nah, di tempat lain, di tempat ini keluar. Tidak boleh sholat di tempat itu. Jadi ada jamaah terus dia di waktu itu sholat sendiri atau jamaah sendiri, itu tidak boleh. Nah jadi itu. Nah, bagaimana kalau sudah ada jamaah terus jamaah lagi? Di masa perjalanan Islam sempat pemerintah, pemimpin Islam itu melarang karena timbul fitnah. Jadi kalau sudah ada jamaah, ada rombongan lagi, tidak boleh jamaah di tempat yang sama, maksudnya di masjid yang sama. Kenapa? Karena timbul fitnah gitu. Dan itu gitu, berkaitan dengan waktu fanatik madhab itu memuncak, terus dihilangkan, dan sampai akhirnya ditetapkan tidak boleh ada jamaah
apabila sudah ada jamaah. Nah, jadi ketika fanatik mazhab itu sangat tinggi gitu, maka mazhab Syafi'i tidak boleh menikahkan putrinya dengan mazhab Hambali. Nah jadi sampai kayak gitu ya, fanatik yang sampai sangat tinggi gitu ya. Dan di masjid itu jika masjid umum, sholat itu ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, bahkan di dalam satu riwayat ada yang 4 kali. Misalnya mazhab Syafi'i jamaah maghrib, setelah selesai nanti yang mazhab lain jamaah, nanti berikutnya mazhab, nah jadi kayak gitu. Nah terus akhirnya agama alhamdulillah membaik kembali bahwa itu tidak dibenarkan. Adapun mazhab itu gitu adalah pemahaman ulama gitu, maka dikuatkan salah satunya, mana yang lebih kuat, kemudian itu yang gampangannya itu misalnya di sini mazhab Syafi'i yang lebih kuat, ya udah mazhab Syafi'i misalnya seperti itu. Nah setelah ada sholat jamaah tidak boleh ada sholat lagi di situ. Kalian mau ikut silakan, tidak mau ikut sholat di luar atau sholat sendiri, berarti nggak jamaah seperti orang ketinggalan. Nah jadi kayak gitu. Nah apa boleh setelah ada jamaah terus ada jamaah lagi? Apabila babnya itu adalah karena ketinggalan, bukan karena fanatik seperti tadi, itu boleh. Jadi misalnya kita sudah sholat, terus ada rombongan satu kendaraan, sholat lagi jamaah gitu, jamaah pakai qomat, boleh. Nah tapi ketika keadaan itu melakukan gitu timbul fitnah. Kenapa? Akhirnya yang nggak cocok itu buat jamaah sendiri nanti setelah selesai, itu namanya timbul fitnah. Maka itu tidak boleh sholat di masjid, di satu masjid sholat wajib itu dilakukan 2 kali jamaah. Nah dan maksudnya adalah yang kayak gitu. Nah mungkin itu, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.